الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبرين ودهر الدارين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه. Pertama-tama mari kita mengulangi akan kitab sifat 20. Habib Utsman telah menyatakan bahwa semua kaum muslimin muslimat yang berakal dan sudah sampai umur balik, pada ketika itu dia menyandang kewajiban dari Allah fardu ain untuk datang kepada seorang guru yang ahlinya mengaji agama 3. Pertama atau ma'rifat, 2 fiqih mengetahui halal haram sah dan batal, 3 akhlak atau tasawuf. Di zaman ini itu. Di sini kita mau menyampaikan satu perintah Allah Ta'ala, wala tansaul fadla bainakum. Manusia tidak sama derajatnya di sisi Allah. Oleh sebab itu siapa yang paling mulia, kita disuruh oleh Allah Ta'ala melebihkan kehormatan kepada orang itu daripada yang kurang mulia. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, anzilun nasa manazilahum. Hendaklah kamu memberikan tempat kepada manusia sesuai dengan kemuliaannya. Jangan sampai yang sholat di belakang imam itu orang jahil. Karena kalau sewaktu-waktu imam batal, maka gantinya si jahil itu, maka rusaklah susunan sholat semuanya. Misalnya, contohnya, jangan dipandang bulu tuha dan anumnya, pangkat atau tidak berpangkatnya, tapi yang dipandang adalah kemuliaan di sisi Allah. Siapa yang paling mulia pandangan Allah, itulah yang dianggap besar pertama. Yang jadi imam adalah yang lebih lagi daripada yang pertama. Dalil hadis Nabi SAW, liyani dawul ahlananku. Hendaklah yang dilakukan aku orang-orang yang dawil ahlam wa nuha, orang-orang yang mempunyai akal pikiran, maksudnya orang yang mulia berilmu pengetahuan. Jadi kepada orang-orang yang merasa tidak banyak ilmu, haraplah sembahyang sahnya yang kedua. Jangan bisa karena memaksakan diri. Kalau aturan-aturan dari Allah dan Nabi kita lepaskan, alangkah Rasulullah memandang kita dan Allah memandang kita itu malunya kita. Karena majelis kita tidak sunyi daripada pandangan Allah dan Rasul. Bahkan majelis kita ini dihadiri oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan hendak nangka sakur, artinya hendak bakal menukah diperiksa dulu, tahu-tahu di diri patut saja atau di muka atau apa. Tertib harus dilaksanakan. Walaupun orangnya turunan mulia tapi jahil, harap mundur. Walaupun orangnya ada turunan mulia tapi dia berilmu tauhid, fikih dan tasawuf, itulah yang kita suruh di depan. Kepada orang yang diberi Allah kemuliaan hendaklah tawadhu. Kepada orang yang tidak diberi kemuliaan janganlah iri dan iri. Tadi disebutkan bahwa hendaklah kaum muslimin muslimat yang balik berakal mendatangi kepada seorang guru yang ahlinya untuk belajar 3 bab agama itu. Disebutkan kepada guru yang ahli, karena ulama terbagi kepada 2. Pertama ulama janan dan kedua ulama lisan. Ulama janan orang yang mengamalkan
mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Ulama ulisan adalah penceramah, tapi namun masalah kehukuman sama sekali dia tidak menguasai. Hanya yang dikuasainya ceramah melulu. Oleh sebab itu, janganlah bapak-bapak tertipu dengan penceramah. Selalu kalau tertipu, lalu mengambil menantu kepada ulama yang jahat dan ulama yang gantinya Dajjal sekarang ini yang berteburan di mana-mana. Sebelum Dajjal keluar, ulama Dajjal sudah menyebar di mana-mana. Kemudian, kalau sudah yakin bahwa ilmu ma'rifat paling mulia, dan itulah yang diwajibkan pertama oleh Allah kepada tiap buku kepala manusia laki-laki bini-bini, maka yang diwajibkan itu pertama secara jumlah, yang kedua secara tafsir, atau dengan bahasa Banjarnya, pertama secara beborong, yang kedua secara tunggal buting. Secara jumlah atau beborong itu adalah dengan kata bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat kesempurnaan. Lawanannya mustahil bersifat kekurangan. Dalilnya baru alam. Amalannya setiap hal ehwal kita, baik melihat, mendengar, merasa dan sebagainya, hendaklah kita itu jangan lupa bahwa semua ini adalah kesempurnaan Allah. Jangan lupa memandang kesempurnaan Allah di setiap hal ehwal. Yang kedua, secara tafsir satu persatu. Harap pengajian sifat 20 direkam dengan recorder untuk simpanan anak cucu yang akan datang, bukan untuk tujuan. Disusun serapi mungkin. Secara tafsir, Allah memberi rahmat kepada kita hanya 20, bukan 30. Karena sifat yang wajib bagi Allah tidak ada batasnya. Banyak Allah Ta'ala kasih sayang dikoreng yang diwajibkan kepada kita hanya 20. Yang wajib lawanannya 20, yang mustahil, yang harus hanya 1. Jadi jumlah 41. Ini wajib kita mengenal secara tafsir atau dengan kata-kata bahasa Banjarnya tunggal gigian. Kalau bahasa orang-orang ketujuh pidato nang dahulu tadi golabel, nang ini mendetrail. Empat 41 ini terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah. Di dalam La ilaha illallah mengandung 41 i'tiqad, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Itulah seumpama la ilaha illallah diumpamakan satu pohon mempunyai buah 41, dan buahnya itu luar biasa. Segala macam rasa ada, segala macam warna ada.
Ta'ala berfirman mengenai la ilaha illallah. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yuqridu Allahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in 'alim. Bermula perumpamaan kalimah thayyibah, kalimah yang sangat baik. Menurut tafsir jalan lain yaitu la ilaha illallah, itu diumpamakan ke sajaratin thayyibah, laksana satu pohon yang sangat baik atau subur. Asluha thabitun, bermula akarnya itu tetap dan kuat, tidak goyang karena angin, tidak terbongkar karena badai, topan. Wa far'uha fis sama', cabangnya sampai ke atas langit daripada suburnya. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, pohon kayu ini mengeluarkan buah-buah setiap masa, tidak ada mempunyai musim. Semua itu bi'idni rabbiha, dengan kehendak Tuhannya yang memeliharanya. Itu pemisalan Allah Ta'ala bagi manusia, karena manusia menghajatkan paham dengan misal. Allah mengetahui akan apa sesuatu, termasuk manusia memerlukan amsal. Karena amsal ini adalah untuk mempercepat paham. Itulah jadi wayaqulullah al-amsal linnas, bukan ala-ala. Kenapa jadi diulangkan misal? Wallahu bikulli syai'in 'alim. Allah tahu manusia ini otaknya tidak bisa memahami tanpa contoh. Ini sekadar tafsir zahir. Adapun tafsir isyarat kita tidak membicarakan. Pokoknya Al-Quran komplit. Ma farratna fil kitabi min syai', satu pun tidak ada tertinggal dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Qul minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta." Ambil dalam Quran apa yang kamu maksud, untuk apa yang kamu kehendaki. Semua ada dalam Al-Quran. Untuk tawar penyakit panas ada, untuk supaya orang sayang lawan kita ada dalam Al-Quran. Hukum sah dan batal ada, halal haram ada, tauhid ada, tasawuf ada, semua ada. Nahnu sorok berapa mantik ada, semua dalam Al-Quran. Satu di antara yang 20 disusun di sini adalah dinamakan wujud. Bahasa kitanya ada, lalawanannya tiada. Ada wajib bagi Allah. Maksudnya akal tidak menerima. Akal tidak menerima apabila Tuhan bersifat adam. Akal menerima bahwa Allah bersifat wujud. Karena akal melihat, memikirkan dengan bukti-bukti yang nyata. Dengan bukti-bukti yang nyata, maka akal memutuskan bahwa Allah bersifat wujud. Apakah buktinya? Jadi akal bisa memutuskan dengan putusan yang jazam, yang tidak berubah, bahwa Allah bersifat maujud, yaitu adanya langit, bumi, dan antara keduanya. Sesuai lagi dengan Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma. Maka apabila sudah kita belajar lawan guru, Allah bersifat sempurna, mustahil kekurangan dari bahru alam. Yang perlu bagi kita mengamalkannya, yaitu jangan memandang selain dari kesempurnaan Allah.
Apabila kita sudah tahu itu tapi tidak memandang kesempurnaan Allah dengan hati, lupa akan kesempurnaan Allah waktu berlihat, pada dengar, makan, minum, berpakaian, berrasa, mencium dan sebagainya, maka kita dianggap berdosa. Wujud artinya ada, mustahil tiada dalilnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maka kita disuruh mengingat Allah Ta'ala pada setiap hal ahwal. Dilarang melupakan Allah Ta'ala pada setiap hal ahwal. Apabila kita mengingatkan kesempurnaan Allah dan kita mengingatkan akan wujudnya Allah yang menjadikan alam ini, kita dapat pahala. Apabila kita lupa akan kesempurnaan Allah dan kita lupa akan wujudnya Allah, maka kita mendapat akan siksa. Apa siksanya orang yang lupakan Allah? Apa pahalanya orang yang ingat akan Allah? Hadis menyatakan yang maksudnya aja, orang yang mengingatkan Allah Ta'ala diselamatkan oleh Allah. Orang yang mengingatkan Allah Ta'ala tenang dan tenteram, lapang dan gembira. Sebaliknya orang yang melupakan kesempurnaan Allah, melupakan wujud Allah Ta'ala, maka orang itu disiksa. Yaitu seakan-akan dia itu kehilangan kekasih, yaitu sedih, pusang, dan tegang, dan stres, dan sampai hilang akal. Jadi kaum muslimin muslimat diatur dengan sebaik-baik aturan oleh Allah, supaya dia itu gembira terus-terusan berhubungan kepada Allah dengan melewat seorang guru yang ahlinya, yang melajari ilmu yaitu mursyid, yang memimpin cara amaliyah batin yaitu murabbi. Maka Syekh Murabbi mursyid ini adalah Rasulullah pada hakikatnya. Zahirnya memang tuan guru biasa, hakikatnya adalah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Man jalasa 'aliman faka'annama jalasani, wa man safa 'aliman faka'annama safa'ani." Yang bisa meyakinkan dan melihat ini hanya orang yang dapat cahaya dari Allah. Kalau tidak dapat cahaya dari Allah, dia melihat guru enggan guru, tidak melihat hakikat guru itu yaitu Rasulullah. Yahdillah li nurihi man yasha, wa man lam yaj'alillah lahu nuran fama lahu min nur. Ja'alani Allah wa iyyakum ajma'in mimman rafa'a Allahu al-hijab al-qulub baini wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam linarahu fid dunya wal akhirah bil basirah wa 'ainil adhar. Amin. Allahumma ya Rabb. Amin. Yang kedua, Allah bersifat baqa, artinya kekal. Qidam artinya sedia. Mustahil diduhuli oleh tiada. Dalilnya huwal awwal, itu Al-Quran. Wajib kita mengenal dan yakin bahwa Allah tidak berpermulaan. Dalil huwal awwal. Adapun alam semesta termasuk kita ini adalah permulaannya tiada ada. Lalu Allah itu, Allah yang sempurna itu, Allah yang bersifat wujud itu, yang mengadakan alam semesta termasuk diri kita ini. Apabila sudah kita berkeyakinan, merasakan dan meresapkan bahwa aku adalah ciptaan orang yang luar biasa, maka kita gembira kepada Allah. Itulah yang dimaksud syukur hati, gembira kepada Allah. Syukur adalah empat. Pertama, memandang bahwa sesuatu ini dari Allah. Yang kedua, gembira kepada Allah itu. Yang ketiga, membaca dengan lidah puji-pujian seperti Alhamdulillah. Yang keempat, menggunakan anggota dan makhluk yang kita miliki pada zahirnya ini untuk yang diridhai Allah sahaja.
Papantang jangan sakit hati. Kalau yang secara global tadi papantangnya jangan kada ingat Tuhan kesempurnaan Allah. Kalau wujud jangan lupa akan Allah. Tidak, jangan sakit hati. Udah ada di dalamnya ma'rifat, udah ada di dalamnya fikih. Mengerja Nabi suruh menjauhi hilang. Sekiranya Allah memberi paham kepada kita, sebagaimana Allah memberi paham kepada anbiya-anbiya yang zaman dahulu. Baqa yang ketiga, Allah bersifat kekal, mustahil binasa. Dalil wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Adapun kita atau makhluk lainnya tidak bersifat seperti Allah itu. Artinya kita dan makhluk semua akan hancur, fana, hilang. Maka apabila sudah demikian halnya, Allah menyuruh kepada kita yang bakal hancur, supaya sementara ini kita berusaha siang malam memasuki pintu taubat. Pintu taubat terbuka siang dan malam. Masuklah kita ke dalamnya. Jangan pintu taubat itu dilihat begitu sahaja, tidak kita masuki. Karena di dalam negeri taubat yang punya pintu yang luas itu, segala macam di dalamnya ada. Semua adalah yang kita ingini, semuanya ada dalam situ. Orang yang masuk dalam di dalam kebun atau di dalam Madinah, artinya kotanya taubat, yang pintunya itu tadi disebut pintunya itu istighfar, masuk ke dalam situ, maka kita mendapat segala macam. Di antaranya di dalam itu kota taubat terdapat apabila kita menghendaki sesuatu tanpa memakai huruf dan bahasa, sudah disiapkan Allah Ta'ala mencungul di hadapan kita. Orang yang betul masuk ke dalam pintu taubat menurut aturannya, kalau ada hajat tanpa memakai suara di hati, tanpa memakai suara di lidah, ada benda yang digeretekkan, yang dikotorkan itu. Misalnya kalau anak kawin datang bini kawin dulu, tanpa kita menghendaki. Sebab rahasia dari rahasia kita diketahui Allah. Pertama dada, di belakang hati, di belakangnya roh, di belakangnya jantung, di belakangnya ada lagi sir, di belakangnya ada lagi yang disebut hakikat sir di dalam. Semua ini dikatakan Allah Ta'ala. Nah, jangankan kita memakai sir atau memakai ruh atau memakai fuad atau memakai lub atau memakai galak atau memakai sadar, tanpa yang demikian itu alatnya udah dikabulkan Allah Ta'ala maksud kita. Asal betul-betul masuk ke pintu taubat menurut syaratnya. Syaratnya taubat, pertama menyesal, kedua mencabut diri dari dosa itu, tiga kita tidak mengulangi lagi segala dosa yang seumpamanya itu, empat kalau lawan Allah ketinggalan yang wajib dikodok seperti sembahyang dan zakat dan lainnya. Kalau dengan makhluk tambahannya, umpama mengambil hak makhluk, kembalikanlah yang diambil itu. Umpama menyumbangkan handphone orang, bolehkan ke ampunnya. Lamun ampunnya mati, warisnya. Lamun warisnya kalau diketahui jual, maka jual handphonenya, maka buat ke masjid duitnya. Niatnya kesan pahala si ampunnya. Begitulah. Nah, itu nang mudah aja. Nang mudah aja itu. Kalau ada bandanya kembalikan. Kalau ada gantiannya. Kalau orang yang ampunnya udah mati, warisnya. Kalau warisnya kada dikenal,
caranya kayak itu tadi. Lalu kita gunakan untuk amal-amal jariah, niatnya untuk pengampunnya tadi. Dan banyak-banyak kita memintakan kepada Allah keampunan bagi orang, untuk orang yang kita cucikan barangnya itu. Menyunkan itu bahasa Banjar, bahasa Arabnya sarik, artinya ya mencuri, bahasa Indonesianya yang sekarang KKN, korupsi. Alhamdulillah bilang dari sini kada ada orang korupsi. Ya kan? Nah, kalau korupsi di sini. Kalau di sekolahan mungkin ada korupsi waktu. Ditugaskan jam 8 mengajar, jam 9 tinggal datang merokok pulang 9. Korupsi waktu namanya. Atau ada undangan di Jakarta, penentenan tulang 3 hari gurunya mapak belayar. Sedangkan gaji sempurna diambil sebulanan. Tamakan duit murid 3 hari selama dalam pelayaran. Itu korupsi duit. Guru orangnya, malah kadang-kadang kepala sekolah. Namun sudah kepala sekolah kan korupsi, apalagi yang bawahnya. Kalau sudah orang Istanbul menutup jalan, bagaimana orang bawahnya? Dia tahu. ما أشد نورك يا حبيبي محمد ما أشد نورك يا حبيبي محمد. Di antaranya yang ada di dalam kota Taubat, yaitu dihilangkan Allah Ta'ala duka cita. Biasanya orang sakit hati kan, duit habis. Biasa kan? Atau rumah miris, sakit hati. Atau bumi menangati kawin-ulang, sakit juara. Dia kan? Dua. Tapi kalau orang bujur masuk di pintu taubat, diangkat sakit hatinya, berarti bininya ada lagi mana mati, bahkan mencari yang paling bungas lagi seperti Betty itu orang luar negeri, yang dalam negeri kita ini adalah ini ke belum karyakan kaju sesuatu jadi bilang nong. Kita kadang-kadang hendak kawin, ingin karyakan umumnya siapa? Umumnya siapa anak Tuhan ya? Nah, ada nyamuk dulu seperti nyamuk. Ada nyamuk dulu seperti jadi dia. Dulu dari umumnya siapa? Umumnya titik sendora. Rupanya guru dari bisi ngara, bisi anak narangnya titik sandora. Allahumma salli ala Muhammad. Duit ada, duit ada, rumah ada miris. Kadada lagi yang duka cita di rumah tangga, kadada lagi. Asal bujur taubat dengan kadada. Itu ulun mengambil kata-kata balaghah, berarti taubat ulun umpamakan seperti satu kota nang isinya luar biasa. Di antaranya tampak memakai beberapa alat tadi, lapisan dari dada, hati dan sampai fuad, lub, sir dan sir tadi, tanpa itu sudah dikabulkan Allah. Yang kedua, tidak ada duka cita lagi. Yang ketiga, tidak ada kesempitan lagi. Asalnya sempit, kalau sempit. Model kita tadi dalam kamar, kesempitan. Kamar itu sempit kan kurang enak. Kalau lebar, enak. Enggak.
Nah itu rumah lah apalah macam-macam, belinak malih lah apalah, tanpa udara lah apalah, menyertakan terkedip atau lagi ya. Ibu kamar orang kantor. Nah itu, tapi kalau lebar kamarnya, bapak kantor berdua, bingnya dan bini, yang berbunyi, loh, yang ada berbunyi, baunya hilang, ada keciuman. Pertanyaan, kenapa kantor laki-laki nyaring dari kantor bini-bini? Jawabannya, karena kantor laki-laki memakai mikrofon dan 2 baterai. Mikrofon itu ada inilah mikrofonnya ada kisah Sultan Harun al-Rasyid kawin dengan Siti Zulaikha. Bungas tiba-tiba mati mendadak, ujar ulama ini serangan jantung. Sakit hati dan sedih luar biasa Harun al-Rasyid. Sampai rumahnya itu ditutup dinding beberapa minggu dan tidak bisa turun ke kantor mengurus negara. Maka repotlah rakyat, terutama di PR dan di MPR. Panas